Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori efisiensi pasar modal untuk memenuhi tugas mini riset dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Bapak Roza Tohiri dan Ibu Haryani Pratiwi Sitompul. Nah, kelompok kami terdiri atas Dinda Saila Pohan, Hadijah Siregar, dan Sri Wahyuni Purba. Yang pertama yang akan kita bahas tentang konsep efisiensi pasar. Konsep ini adalah konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kemudian, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu efisiensi pasar. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang definisinya kan. Definisinya ini ada 4. Yang pertama berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yaitu seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, yaitu ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasar ketersediaan informasi yang tersedia. Yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi, yaitu harga sekuritas tersebut setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Dan yang terakhir, berdasarkan proses dinamik, yaitu efisiensi pasar ini adalah harga sekuritas secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Selanjutnya, kan kita mempelajari tentang teori efisiensi ini kan. Tentunya ada alasan-alasan kenapa pasar ini disebut efisien kan. Nah, alasan tersebut itu ada 4. Yang pertama, investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Kemudian yang ketiga ada info dihasilkan secara acak dan tidak tiap info sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan info tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, kalau tadi kita membahas tentang alasan pasar tersebut dikatakan efisien, selanjutnya kita akan membahas apa alasan pasar menjadi tidak efisien kan. Nah, yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Tadi kan efisiensi ini kan tergantung harga sekuritas kan. Nah, alasan tidak efisiennya ini yang pertama, ada perilaku yang mempengaruhinya. Yang kedua, harga info yang mahal dan akses yang tidak seragam, contohnya insider trading. Yang ketiga, info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Atau sering kita bilang kolot atau masih kurang update tentang teknologi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar dari sudut informasi. Dan yang kedua, efisiensi pasar dari sudut keputusan. Nah, selanjutnya jenis efisiensi pasar. Jenis efisiensi pasar ini ada 2. Yang pertama, efisiensi internal. Dan yang kedua, efisiensi eksternal. Nah, yang internal ini adalah pasar modal akan semakin memiliki efisiensi internal jika biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah. Nah, untuk yang eksternal sendiri, derajat efisiensi eksternal akan ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi baru. Jika harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang ada, maka pasar modal mempunyai efisiensi eksternal yang tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar modal. Yang pertama, tingkat persaingan antar analis sekuritas.
di pasar modal. Yang kedua, jumlah analis yang melakukan penilaian terhadap sekuritas-sekuritas di pasar modal. Dan yang terakhir ada kuantitas dan kualitas informasi yang diterbitkan oleh emiten. Nah, tadi kan ada bentuk-bentuk efisiensi. Selain itu, ada lagi bentuk-bentuk efisiensi yang lebih kita ketahui, yaitu yang pertama itu bentuk yang lemah, yang sedikit kuat, dan ada yang kuat. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah. Efisiensi bentuk lemah ini jenis informasi yang digunakan sebagai basis pengujian efisiensi bentuk lemah adalah rangkaian perubahan harga historis sekuritas. Jadi, pengujian bentuk lemah berusaha mengetahui apakah semua informasi yang terkandung dalam harga historis sekuritas tercermin seluruhnya dalam harga sekuritas saat ini. Nah, pasar efisiensi lemah ini dapat kita lihat dari tabel di grafik di samping di slide ini ya. Yang kedua adalah efisiensi bentuk setengah kuat, yaitu pengujian bentuk setengah kuat akan menguji apakah informasi-informasi yang tersedia bagi publik lainnya juga tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Jadi, bentuk setengah kuat akan dikaitkan dengan semua informasi publik yang ada. Selanjutnya ada efisiensi bentuk kuat. Ini bentuk yang terakhir yaitu pengujian bentuk kuat berusaha mengetahui apakah semua informasi yang ada, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Dapat kita lihat ini kan. Ini bentuk grafiknya bergelombang-bergelombangnya cenderung datar. Dapat kita bedakan dari yang efisiensi bentuk lemah ini. Nah, kalau bentuk lemah ini kan ada rangkaian perubahan harga historis. Ada bentuk perbedaan kan antara yang lemah dan yang kuat ini. Nah, selanjutnya dari bentuk-bentuk efisiensi yang tadi kita sebutkan, ada rangkaian pengujian bentuk efisiensi pasar modal. Mengapa perlu dilakukan pengujian ini? Pengujian dilakukan untuk menguji hipotesis pasar efisien atau EMH. Yang kedua, pengujian bentuk lemah. Nah, yang bentuk lemah tadi kan ada kan? Nah, bentuk lemah ini kenapa dilakukan pengujian? Untuk mengetahui seberapa kuat info masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Tadi kan yang di pengujian bentuk lemah ini kan secara historis kan yang dikatakannya. Nah, ya, untuk itu dilakukan pengujian ini untuk mengetahui seberapa kuatnya data historis tadi. Nah, yang kedua ada pengujian bentuk setengah kuat. Dilakukan pengujian ini untuk mengetahui seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan info yang dipublikasikan. Dan yang terakhir adalah pengujian bentuk kuat. Apakah investor mempunyai informasi private yang tidak terefleksikan di harga sekuritas? Nah, pengujian bentuk lemah. Pengujian bentuk lemah ini maksudnya kan tadi ada yang bentuk efisiensi pasar ini kan ada yang bentuknya lemah. Nah, yang dilakukan pengujiannya itu dengan namanya pengujian pendugaan return. Yang pertama, pengujian ini dilakukan langkah-langkahnya. Yang pertama merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Kan udah jelas ini ya kan. Yang kedua, jika EMH benar, maka seharusnya perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang. Yang ketiga, pengujian statistik menggunakan teknik korelasi dan regresi linear dan rantes. Dan yang terakhir, pengujian siklikal menggunakan pola-pola harga saham pada siklus atau periode tertentu. Contohnya return hari Senin yang lebih rendah dari hari-hari biasa. Kemudian return bulan Januari lebih besar dari bulan yang lain. Next ada pengujian bentuk setengah kuat atau yang sering disebut pengujian studi peristiwa. Pengujian ini yang pertama yang sudah jelas menguji EMH bentuk setengah kuat.
Yang kedua, mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang infonya dipublikasikan melalui pengumuman. Yang ketiga, jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Yang keempat, reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas, yaitu diukur dengan return atau adanya abnormal return. Yang kelima adalah kecepatan reaksi pasar juga harus diperhatikan untuk melihat efisiensi pasar. Yang keenam, selain kecepatan reaksi pasar, kecanggihan investor yang dilihat dari ketepatan reaksi yang diberikan merupakan indikasi pasar yang efisien, yaitu efisiensi pasar dari sudut keputusan. Dan yang terakhir, studi yang telah dilakukan mengenai pemecahan saham, IPO, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Selanjutnya ada pengujian bentuk kuat, yang sering disebut dengan pengujian info private, yaitu yang sudah jelaskan merupakan strategi atau teknik yang yaitu merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Yang kedua, pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati langsung. Dan yang terakhir, prokasi yang dipakai adalah return yang diperoleh corporate insider dan pengelola reksadana. Selain ketiga pengujian ini, ada satu lagi pengujian yang dilakukan yang namanya anomali pasar. Nah, anomali pasar ini merupakan strategi atau teknik yang bertentangan dengan pasar efisien. Anomali perendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Yang ketiga, sekuritas dengan perendah menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada sekuritas dengan per yang tinggi. Dan yang terakhir, sekuritas perusahaan yang berukuran kecil menghasilkan abnormal return yang lebih besar daripada perusahaan berukuran besar. Selanjutnya, efisiensi pasar weak form versus strong form. Dalam pasar modal yang tingkat efisiensi pasarnya masih weak form, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor hanya didasarkan pada harga-harga masa lalu. Fluktuasi harga masih sangat besar sehingga mereka yang sudah berpengalaman di pasar efisien akan lebih mudah memperoleh keuntungan berlebih. Yang kedua, dalam pasar modal yang ditingkatkan efisiensi pasarnya sudah strong form, perbedaan harga pasar sangat tipis sehingga amat sulit mendapatkan keuntungan berlebih. Jadi dapat disimpulkan kalau menurut saya sih lebih baik di weak form ya kan. Tapi di weak form ini lebih mengutamakan atau lebih menguntungkan bagi orang-orang yang sudah berpengalaman di pasar efisien. Selanjutnya ada implikasi efisiensi pasar. Nah, otomatis kan pasti ada implikasinya kan. Jika suatu pasar modal sudah efisien, maka analisis sekuritas dengan menggunakan suatu jenis informasi tidak akan berhasil memperoleh sekuritas individual atau portofolio yang mampu menghasilkan keuntungan abnormal. Implikasi ini timbul karena harga sekuritas-sekuritas di pasar modal telah mencerminkan semua informasi tersebut. Contohnya nih kan, suatu pasar modal tergolong efisien bentuk lemah. Dalam kondisi seperti ini, strategi investasi dengan mendasarkan diri pada hasil analisis terhadap data fluktuasi harga historis sekuritas tidak akan mampu memberikan tingkat keuntungan abnormal. Apabila investor ingin mendapatkan keuntungan yang abnormal, maka analisis sekuritas harus didasarkan pada informasi lain, di luar informasi tentang fluktuasi harga historis sekuritas. Sampai sini sudah paham kan? Jadi, apabila pasar modal itu kan lemah, jadi untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang di luar batas normal ya kan, abnormal. Nah, jadi kita itu
harus mencari informasi-informasi tentang sekuritas atau analisis sekuritas itu jangan dari satu informasi saja. Jangan tentang data historisnya saja, tapi dari luar, dari misalnya dari investor-investor lain yang pernah menanamkan modal di sana gitu kan. Intinya kita bisa mencari informasi-informasi yang lebih mendalam dan lebih akurat dari sumber-sumber lain. Kemudian ada faktor harga saham. Apa saja itu? Yang pertama, faktor harga saham yang mempengaruhi keefisienan pasar modal tadi kan. Yaitu ada kejadian peristiwa. Kejadian peristiwa itu yang pertama, harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana salah satunya adalah terjadinya peristiwa yang tidak dapat diduga terlebih dahulu dan yang dapat diduga terlebih dahulu. Kemudian ada peristiwa corporate action. Yang pertama, peristiwa corporate action pada umumnya tidak sulit diduga karena tanda-tanda awal akan diterbitkannya pengumuman corporate action dapat tercermin dari sisi undangan RUPS. Yang kedua, peristiwa corporate action muncul dari keputusan hasil RUPS. Yang ketiga, perubahan harga saham dapat terjadi setelah tanggal pengumuman corporate action, akibat adanya kebocoran informasi yang berasal dari informasi orang dalam. Dan yang terakhir, corporate action dapat mempengaruhi harga saham baik secara positif ataupun negatif, tergantung pada jenis corporate action tersebut dan siklus ekonomi yang sedang berlangsung. Kemudian faktor harga saham yang terakhir adalah peristiwa yang tak terduga. Contoh peristiwa yang terjadi tanpa diduga terlebih dahulu antara lain peristiwa pengeboman di Bali, bom yang meledak di Hotel Marriott Jakarta tahun 2003, dan yang terakhir runtuhnya gedung WTC di New York. Dampak dari peristiwa ini baru dirasakan setelah peristiwa itu terjadi dan tidak mungkin sebelum peristiwa terjadi, ya kan, karena bom gitu kan, karena gempa itu kan tidak terduga kan. Nah, contohnya itu ini. Harga saham ini yang mempengaruhi keefisiensian pasar itu ya tadi nih kan, return peristiwa runtuhnya WTC di New York. Dapat kita lihat dari grafik yang ada di slide saat ini kan. Harga sahamnya setelah terjadinya runtuhnya gedung WTC ini kan langsung anjlok ke batas minus 0,15. Nah, untuk apa kita mempelajari faktor harga saham ini? Manfaat yang mempelajari suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham adalah bisa mengambil keputusan secara cepat untuk membeli atau menjual saham apabila peristiwa serupa terjadi lagi pada suatu saat. Kemudian dengan mengambil keputusan tersebut secara cepat, investor tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan untung yang lebih besar atau hanya menderita rugi yang lebih kecil dibandingkan jika terlambat mengambil keputusan. Kita ambil contoh dari peristiwa yang ini kan, faktor harga saham peristiwa tak terduga ini. Contohnya di runtuhnya WTC ini dari grafik kan. Nah, pada saat terjadinya peristiwa runtuhnya WTC ini kan, harga saham ini masih ada di garis minus 0,02, sempat ada di garis ini kan. Nah, apabila kita sebagai investor ini sudah mengetahui materi seperti ini kan, jadi kita udah tahu, misalnya suatu saat ada terjadi di daerah kita, contoh seperti runtuhnya gedung ini tadi kan. Jadi kita sebagai investor ini pasti mengambil keputusannya itu kan harus cepat ya kan. Nah, karena kita udah mengetahui materi ini, kita dengan cepat menjual saham kita. Setidaknya walaupun kita tidak untung, kita tidak mengalami kerugian yang fatal. Itu contohnya. Ini manfaat kita mempelajari faktor-faktor harga saham tadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Semoga kita bisa dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari materi yang telah kami sampaikan, dan semoga penyampaian kami bisa sampai kepada saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan. Baiklah, sebelum undur diri, kelompok kami meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah apabila ada salah-salah kata penyampaian dalam presentasi sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.